Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Video ini adalah kelanjutan dari video pembahasan sebelumnya tentang 9 dunia Yggdrasil dan World Champion. Sekarang untuk dunia yang letaknya pada batang pohon dunia, yaitu Midgard dan Jotunheim. Kemudian di bawahnya adalah Nidavellir. Midgard atau Middle Earth dalam mitologi Nordik adalah dunia manusia yang letaknya di tengah pohon dunia dan berseberangan dengan Jotunheim yang dipisahkan dengan sungai besar. Midgard juga dikelilingi oleh lautan yang sangat luas yang dihuni oleh ular raksasa Jormungand. Midgard dan Asgard dihubungkan oleh jembatan pelangi bernama Bifrost. Dalam game Yggdrasil, Midgard juga salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Mungkin di sini adalah tempat pusat untuk para player ras human atau manusia. Di tempat ini, para player ras heteromorphik juga akan terkena penalti jika bertarung melawan ras yang tinggal di Midgard. Jotunheim dalam mitologi Nordik adalah dunia para Jotun atau para raksasa. Jotunheim letaknya berseberangan dengan Midgard. Tempat ini sebagian besar terdiri dari bebatuan dan hutan belantara. Terkadang ras manusia sering tersesat di Jotunheim karena letaknya yang berseberangan dan hanya dipisahkan oleh sungai besar. Dalam game Yggdrasil, Jotunheim juga salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Di sini, player ras heteromorphik juga akan terkena penalti jika bertarung melawan ras yang ada di Jotunheim. Jotunheim diketahui sebagai sebuah dunia tempat tinggal naga es purba. Tasmi dan Ulbet Elenelde pernah berdebat untuk memburu naga tersebut. Naga es tersebut diburu untuk memenuhi persyaratan perubahan kelas salah satu anggota guild mereka. Dengan mengalahkan naga es ini, akan mendapatkan drop item bernama The Ash of the Beginning. Daging naga ini juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan, contohnya seperti steak. Nidavellir atau Svartalheim dalam mitologi Nordik adalah dunia para dwarf atau dark elf. Dunia ini sering disebut juga sebagai dunia kegelapan. Para dwarf tinggal di gua atau di bawah tanah sebagai penambang yang mahir dan ahli membuat peralatan dan senjata dari logam. Awalnya Nidavellir atau Svartalheim dianggap sebagai dua dunia yang berbeda, yang mana Nidavellir adalah dunia para dwarf dan Svartalheim adalah dunia para dark elf. Karena dianggap membingungkan, akhirnya Nidavellir dan Svartalheim digabungkan. Sebab dwarf dan dark elf mempunyai kesamaan, yaitu hidup di dalam kegelapan. Dalam game Yggdrasil, Nidavellir juga salah satu wilayah di mana banyak player humanoid dan demi-human tinggal. Mungkin di sini adalah tempat pusat untuk para player ras dwarf. Di sini para player ras heteromorphik juga akan terkena penalti jika bertarung melawan ras yang ada di Nidavellir. Berikutnya dunia yang berada di akar pohon dunia, yaitu Niflheim, Muspelheim, dan Helheim. Muspelheim dalam mitologi Nordik adalah tempat panas yang penuh lava dan api. Tempat tersebut adalah tempat tinggal dari raksasa api dan iblis api. Tempat ini dipimpin oleh Surd, yaitu raksasa api yang memiliki pedang berapi yang sangat kuat. Dalam game Yggdrasil, Muspelheim menjadi salah satu wilayah di mana banyak player heteromorphik tinggal. Di sini adalah salah satu tempat player heteromorphik bersembunyi dari ras lain. Ras heteromorphik sering diburu karena penampilan mereka seperti monster. Namun ada juga player yang memburu mereka karena untuk memenuhi syarat perubahan kelas. Kebanyakan para player heteromorphik yang bersembunyi di sini menolak untuk pergi ke dunia lain. Muspelheim diketahui sebagai sebuah dunia tempat tinggal raksasa api. Tasmi dan Ulbet Elenelde pernah berdebat untuk memburu bos raksasa api bernama Surd. Dengan membunuh Surd, mereka akan mendapatkan drop item bernama The Flame of the Beginning, yang mana item tersebut diperlukan untuk memperkuat item yang dimiliki Yamaiko. Item tersebut termasuk barang langka, jadi mereka perlu mengalahkan Surd berulang kali untuk mendapatkan itemnya. Tasmi dan Ulbet di sini memperdebatkan mana yang lebih dulu diburu. Tasmi ingin memburu raksasa api untuk mendapatkan item yang dibutuhkan Yamaiko. Sedangkan Ulbet ingin memburu naga es yang ada di Jotunheim untuk membantu anggota guild sebagai persyaratan perubahan kelas. Di web novel ada 3 guild yang dikatakan menjadi rival Ensolgun.
Salah satu guild tersebut ada di Muspelheim. Mereka memiliki base yang mana memiliki area yang bisa melahirkan Fire Giant. Niflheim dalam mitologi Nordik adalah tempatnya sangat dingin, berkabut, dan hanya ada malam di sana. Dunia ini dihuni oleh raksasa es. Di tempat ini terdapat sebuah sumur yang disebut Forgelmir yang dijaga oleh seekor naga yang disebut Nidhogg. Dalam game Yggdrasil, Niflheim adalah salah satu wilayah di mana banyak player Heteromorphic tinggal. Selain Muspelheim, Niflheim juga tempat player Heteromorphic bersembunyi dari ras lain. Kebanyakan para player Heteromorphic yang bersembunyi di sini menolak untuk pergi ke dunia lain. Di Niflheim ada kota beku yang hanya bisa dimasuki saat ada badai salju saja. Cocytus yang memiliki job class Knight of Niflheim mungkin memiliki koneksi dengan Niflheim. Dia mempunyai ability khusus bernama Frost Aura, yang mana kemampuan ini bisa membuat area di sekitar menjadi beku dan memperlambat gerakan musuh. Semakin dekat dengan Cocytus, maka suhunya akan semakin dingin. Helheim dalam mitologi Nordik adalah dunia kematian, yang mana penguasanya bernama Hel. Tempat ini terletak di bawah Muspelheim dan Niflheim pada akar pohon Yggdrasil di dalam tanah. Helheim penuh dengan kegelapan, kesedihan, dan tempatnya sangat berbahaya. Tempat ini adalah tempat para pencuri, pembunuh, dan orang-orang yang dianggap tidak terhormat menjalani kehidupan setelah kematian. Dalam game Yggdrasil, Helheim juga salah satu dari 3 dunia di mana banyak player Heteromorphic tinggal. Selain Muspelheim dan Niflheim, Helheim juga tempat para player Heteromorphic bersembunyi dari ras lain. Kebanyakan para player Heteromorphic yang bersembunyi di sini menolak untuk pergi ke dunia lain. Helheim digambarkan sebagai dunia es yang sunyi dan sepi. Dunia ini diselimuti kegelapan, suasananya suram dan gelap, bahkan langitnya pun terus mendung. Helheim adalah tempat di mana Nazarick berada. Lokasinya ada di sekitar rawa Grenbera. Jadi dunia ini adalah tempat guild base Ensolgun berada. Di Helheim juga ada area yang bernama Piercing Crystal Plain. Tempat ini penuh dengan kristal yang sangat tajam. Setiap melangkah di tempat ini, player yang memakai armor class relic akan terus menerima damage. Di sini juga ada monster yang hanya bisa diserang dengan senjata khusus. Di web novel ada 3 guild yang menjadi rival guild Ensolgun, dan Helheim merupakan salah satu tempat guild base mereka. 3 guild tersebut tidak diketahui namanya, tapi hanya diketahui lokasi base-nya. Pertama, guild yang mempunyai guild base kastil terbang di Asgard. Kedua, guild yang mana guild base mereka mempunyai area tempat raksasa api di Muspelheim. Dan ketiga adalah guild yang mempunyai guild base istana beku yang berada di kedalaman Helheim. Itu tadi adalah pembahasan tentang 9 dunia di Yggdrasil, yang mana ras Heteromorphic menempati 3 dunia, dan untuk 6 dunia lainnya ditempati ras human dan demi-human. Ras Heteromorphic akan mendapatkan penalti jika memasuki 6 dunia lainnya yang ditempati ras human dan demi-human. Jadi kebanyakan dari ras Heteromorphic bersembunyi di dunia mereka dan menolak untuk pergi ke dunia lain. Namun dari ras Heteromorphic tersebut, ada 9 player yang dikenal Nen Ongul yang berani menjelajahi dunia lain tanpa takut dipikir ras lain. Kemudian mereka semakin terkenal dan merubah klan mereka menjadi Guild Ensolgun dan menjadi salah satu dari 10 guild terkuat di Yggdrasil. Untuk sejarah terbentuknya Guild Ensolgun kita sudah membahas di video sebelumnya. Sekarang masuk ke pembahasan World Champion. World Champion adalah gelar atau job class khusus yang diberikan kepada player yang memenangkan turnamen di setiap dunia. Jadi totalnya hanya ada 9 World Champion. World Champion adalah gelar yang menunjukkan bahwa player tersebut telah mendapatkan kelas warrior terkuat dan menjadi player terkuat di Yggdrasil. Developer game juga akan memberikan hadiah equipment khusus kepada 9 World Champion, yang mana equipment tersebut sesuai dengan kelas baru mereka. Tasmi adalah salah satu dari World Champion, yang mana dia adalah juara dunia Alfheim. Dia juga mendapatkan hadiah equipment khusus bernama Compliance with Law.
Equipment tersebut adalah armor dan helm berwarna putih, yang mana di bagian tengah armor terdapat batu safir. Kekuatan armor ini melebihi equipment kelas defense dan setara guild weapon. Pemilik gelar World Champion juga akan mendapatkan ultimate skill khusus sesuai kelas mereka, yang mana skill tersebut adalah skill terkuat mereka. Contohnya Tasmi, dia mendapatkan ultimate skill World Break, yang mana skill ini bisa memotong ruang dan waktu. Skill ini adalah versi yang lebih kuat dari Magic Tier 10 Reality Slash yang pernah Ainz gunakan. Jadi bisa dikatakan ultimate skill yang dimiliki World Champion lebih kuat dari Magic Tier 10. Reality Slash. Di dalam web novel, seorang World Champion dikatakan bisa bertarung dengan 3 player kelas atas sendirian. Sedangkan untuk player kelas menengah, mereka bisa menghadapi 4 player sendirian. Seorang World Champion juga dikatakan bisa bertarung setidaknya melawan 6 anggota Guild Ansolgun sendirian. Di web novel ada turnamen untuk menentukan siapa World Champion terkuat. Pemenang turnamen tersebut adalah World Champion dari Jotunheim. Juara kedua adalah World Champion dari Elfheim yaitu Tasmi. Dan juara ketiga adalah World Champion dari Helheim. Tapi di luar turnamen, World Champion Elfheim kalah dari World Champion Helheim dalam pertarungan fisik. Sang autor mengatakan jika Tasmi dalam light novel lebih lemah dari web novel karena beberapa koreksi dan penyesuaian dengan jalan cerita light novel yang berbeda dengan web novel. またご冗談を。冗談言ってるように見えるか。Tasmi adalah seorang paladin dan juga player terkuat di Guild Ansolgun. Di dalam game RPG, job paladin biasanya adalah tipe job tanker, yang artinya dia mempunyai stat defense yang tinggi dan attack yang kecil. Namun Tasmi dikatakan memiliki stat attack dan defense yang sangat tinggi. Dalam hal defense, Tasmi bisa menahan serangan boss rate tanpa menerima damage sedikit pun. Jadi bisa dikatakan World Champion ini adalah job yang sangat kuat. Momonga dan warrior Takemika Zuchi adalah orang yang pernah melakukan PvP melawan Tasmi, namun keduanya tidak pernah menang sekalipun. またご冗談を。冗談言ってるように見えるか。Di dalam game full VR seperti game Yggdrasil, beberapa job dipengaruhi oleh kemampuan fisik seseorang di real life. Contohnya job warrior. Jika mereka mempunyai kemampuan fisik dan refleks yang bagus di dunia nyata, kemampuan tersebut akan berpengaruh pada karakter game. Menurut Tasmi, seseorang bisa memprediksi serangan lawannya sehingga dia bisa menghindari serangannya. Artinya Tasmi yang seorang World Champion memiliki kemampuan fisik dan refleks yang luar biasa di dunia nyata. Karena itu dia bisa berhasil memenangkan turnamen dan mendapatkan gelar warrior terkuat di Yggdrasil. Di web novel ada World Champion yang berhasil mengubah dirinya menjadi World Enemy dengan sebuah World Item. World Champion tersebut berasal dari Muspelheim. Kekuatannya tumbuh menjadi sangat kuat sehingga dia bisa melawan 30 player level 100 sendirian. Dia diburu banyak player yang ingin menghancurkannya namun gagal. Akhirnya developer game menghapus karakter tersebut dan mengadakan turnamen baru untuk memilih kandidat World Champion baru. Juara turnamen di Muspelheim tersebut adalah player yang menggunakan avatar wanita dan dia dinobatkan sebagai World Champion wanita pertama. Itu tadi adalah pembahasan tentang 9 dunia Yggdrasil dan World Champion. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.